Malam itu, angin bergerak pelan di antara daun-daun randu. Lampu jalan di depan gang redup, berkedip seperti mata yang mengantuk di sudut jalan kecil. Warung nasi padang milik Pak Haji itu masih ramai trayek pembeli yang pulang kerja. Tawa pendek, piring beradu, dan wangi rendang yang menempel di udara. Disitulah Ernie biasa berdiri. Panci dan sendok adalah rumahnya. Seragam putihnya menempel erat di tubuh kurusnya. Ernie berasal dari Tegalontar. Ia muda, 24 tahun. Tunangan kata itu seperti cincin yang menempel di jari. Sesuatu yang sudah dijanjikan. Namun belakangan, cairan panas di antara mereka meredup. Amar, pria dari kampung sebelah, dan tunangannya mulai sering memendam. Ia tidak menangis. Ia membakar rasa cemburu di dalam dada. Ketika hembusan nafas yang seharusnya menjadi tenang berubah menjadi dingin, ia memilih diam. Diam yang lama bisa menjadi batu yang berat. Kabar itu menyebar pelan seperti bau rempah. Ernie ketahuan bersama bos warung, bukan di balik layar, bukan di bangku belakang orang-orang melihat. Amar mendengar dari mulut saudara-saudaranya, dari bisik-bisik di pasar, dari tatapan yang menghindar. Ia pergi ke warung, duduk di meja pojok, memandang Ernie bekerja. Ernie terlihat sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi melirik ke arah yang sama. Senyum yang dulu mudah muncul, kini seperti kaca yang retak terlihat, tetapi tak lagi memantulkan cahaya. Suatu malam, saat Ernie pulang dari kerja dengan langkah yang sedikit goyah, Amar menunggu di depan rumahnya. Hatinya penuh amarah yang sudah lama ia tahan. Amarah yang jejaknya seperti noda hitam. Mereka baikara, kata-kata singkat, suaranya rendah. Ernie tiba-tiba minta agar pertunangan mereka diputuskan. Suaranya datar, seolah berkata sesuatu yang sudah ia timbang. Amar mendengar, menerima kata putus itu. Ternyata ia menyerah pada kata yang keluar dari mulut orang yang dicintainya. Namun penerimaan itu tidak sama dengan lapang dada. Rasa sakit tetap ada, tercekik di belakang tenggorokan. Rasa sakit itu berubah menjadi apa yang tak seharusnya. Daripada memaafkan atau pergi, Amar mencari jalan gelap. Di kampungnya ada seorang dukun orang yang sering disebut ketika solusi duniawi tak lagi mempan. Amar melihat dukun itu sebagai tempat menumpahkan segala kebenciannya. Dengan tangan bergetar, ia memberikan foto Ernie kepada sang dukun, berharap agar sesuatu dilakukan. Awalnya maksudnya sederhana, membuat Ernie menderita agar ia tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tapi kata-kata dan harapan bisa berubah bentuk. Ketakutan Amar bahwa keluarga Ernie akan memanggil Pak Kiai, atau bahwa bos akan mengklaim Ernie, membuatnya memilih tindakan yang lebih jauh lebih gelap. Ernie tidak merasa apa-apa pada awalnya. Ia sering berbaring di kamarnya setelah pulang kerja. Tubuhnya lelah. Mata itu kadang menatap plafon, kadang kosong. Orang yang melihatnya pikir ia sakit atau murung. Di meja dapur, bumbu-bumbu menunggu digunakan, tapi sendok tak diangkat. Suatu pagi, ketika tetangga lewat dan melihat rumahnya sedikit berbeda, pintu yang biasanya terbuka kini terkunci. Mereka hanya menduga Ernie sedang beristirahat. Lalu, pagi yang seharusnya biasa itu berubah menjadi sunyi yang berat. Keluarga menemukan Ernie terbaring di kamarnya. Badannya kurus, seperti kertas yang ditiup angin, dan matanya membuka dan menatap kosong. Menatap sesuatu yang hanya bisa dilihat di antara dua dunia. Wajahnya kaku, bibirnya pucat keheningan, mengisi ruang-ruang rumah yang selama ini dipenuhi suara panci dan canda ringan. Suara-suara tetangga datang bergantian, panik yang tak teratur. Ada yang berbisik tentang nasib, ada yang membayangkan hal-hal yang tak ingin mereka lihat. Amar mendengar kabar itu seperti petir yang jauh, kilat yang menembus malam. Ada rasa puas yang aneh menyelinap di dadanya, puas karena rencananya berhasil, karena
Karena Ernie kini tak lagi bisa dimiliki oleh bos itu. Tetapi kepuasan itu tipis, seperti kaca yang retak. Di baliknya ada kehampaan yang mengejutkan, dan di sana tumbuh ketakutan yang lebih besar. Takut pada apa yang dilakukannya, takut jika nyalanya akan menjerat dirinya sendiri. Desas-desus mulai muncul. Beberapa orang bilang dukun itu memanggil sesuatu menggigit jiwa, menipu dokter. Beberapa lagi mengatakan itu kecelakaan Ernie. Terlalu lelah, tubuhnya tak kuat. Telinga Amar menangkap semua cerita, tetapi yang paling ia dengar adalah bisikannya sendiri. Bayangan wajah Ernie menari-nari di mata, bukan lagi sebagai gadis yang sedang memasak, tetapi sebagai sosok yang tidak tenang, menunggu jawaban. Tetapi ada hal lain yang lebih mengganggu daripada rumor suara-suara kecil yang muncul di malam-malam setelah itu. Di warung, piring-piring menempel lebih berat ketika diangkat. Di rumah, kain yang digantung bergeser, padahal angin tak bertiup. Tetangga berkata mendengar langkah kaki di atas genteng, padahal tak ada yang keluar. Anak-anak yang lewat menutup mata ketika melewati depan rumah Ernie, seakan melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Amar mulai merasakan perubahan pada dirinya. Malam-malamnya penuh mimpi buruk, dan tiap kali ia terbangun, napasnya berat dan berkeringat. Ia mendengar suara seperti bisikan namanya di telinga, halus namun mengganggu. Dalam cermin, bayangan matanya tampak lebih dalam, seolah ada sesuatu yang menatap balik. Kepuasan yang sekali menghangat kini berubah menjadi rasa bersalah yang menyeret. Ia mencoba menutupi semuanya, tetap datang ke warung, berpura-pura biasa, tetapi langkahnya tak pernah ringan lagi. Kisah itu merambat ke seluruh kampung, dan setiap orang merasa dingin ketika melewati warung atau rumah Ernie. Ada yang mulai percaya bahwa sesuatu yang tak wajar telah dibebaskan. Bukan hanya kematian, tetapi bayangan yang menempel pada kematian itu. Mereka berbicara tentang dukun, tentang mantra, tentang keinginan yang dibayar mahal. Mereka juga berbicara tentang Amar, si pemutus janji, yang kini menyesali pilihannya. Malam-malam berlanjut. Di sebuah kamar kecil, sebuah foto tergulung di meja dukun. Sudutnya terbakar sedikit. Di sebuah rumah lain, suara sendok beradu berhenti sejenak saat angin menyelinap lewat jendela. Di antara semua itu, ada satu hal yang tetap. Ernie tidak kembali. Tubuhnya tetap terbaring, matanya tetap menatap, seakan menunggu jawaban untuk pertanyaan yang tak pernah diucap. Bab pertama ini berakhir pada kesunyian yang tebal, bukan akhir, melainkan pintu yang membuka ke lorong yang lebih panjang. Amar berdiri di ambang rumahnya, tangan meraba dinding, merasakan tekstur batu bata yang dingin. Di kejauhan, rembulan menyapu permukaan sawah seperti kain perak. Amar tahu sesuatu telah dimulai yang tak akan mudah dihentikan. Sebuah rantai yang memakan hati, memutar balikan rasa, dan menuntun langkah manusia ke tempot-tempot di mana kata maaf tidak lagi cukup. Di kampung kecil itu, malam tak lagi hanya gelap. Ia membawa beanggen-beanggen yang menatap lama. Ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang menunggu jawaban. Dan di suatu sudut, samar-samar, ada suara yang berbisik pelan, bukan dari mulut manusia, melainkan dari sesuatu yang kini ikut berjalan bersama mereka. Setelah keramaian pertama mereda, hari-hari di kampung itu berubah pelan, seperti air yang digelontorkan ke piring kotor dan dibiarkan mengendap. Upacara pemakaman Ernie diadakan dengan sederhana. Orang datang membawa sesajen, doa dibaca, dan tubuhnya diturunkan ke liang. Tetapi wajah-wajah yang hadir tidak seperti hari-hari biasa. Matanya kosong, langkahnya berat, bibirnya kering seperti mereka menelan udara penuh prasangka. Di antara kerumunan, Amar berdiri di belakang. Tubuhnya seperti orang yang menunggu hukuman yang tak terlihat. Pemakaman selesai, tanah ditutup, dan orang-orang pulang dengan kata-kata pelan.
Namun malam itu, rumah Ernie tetap tidak sunyi. Lampu di teras padam, tetapi ada cairan lain yang menjalar. Bisik-bisik yang tak henti, tawa kecil anak-anak yang tak lagi polos, dan bayangan yang tampak menempel pada dinding. Keluarga Ernie menangis, tetapi ada rasa takut yang lain. Rasa takut bahwa kematian Ernie bukan titik akhir, melainkan pembuka jalan bagi sesuatu yang lebih luas. Amar tidak bisa tidur. Di kepala terngiang-ngiang gambar-gambar yang tak bisa ia hapus. Mata Ernie yang terbuka, tatapan yang tidak berkedip, bibir yang seakan menahan kata-kata terekir. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil kematian itu di mana-mana. Piring jatuh sendiri, cucian yang mengering menjadi kaku, ayam peliharaan yang biasanya riuh tiba-tiba sunyi. Tetangga bilang itu angin. Amar bilang itu salah satu dari banyak alasan. Namun di malam-malam berikutnya, hal-hal itu semakin jelas. Di warung, mangkuk yang biasa dipakai Ernie diletakkan di sudut. Setiap kali Amar lewat, ia merasa ada sesuatu yang menempel pada ujung telapak tangannya, seperti sisa nasi yang lengket. Pekerjaan biasa menjadi ujian. Sendok terasa berat. Suara gelas seperti jeritan kecil. Pelanggan memperhatikan juga. Beberapa menghindar. Beberapa yang biasanya cerewet tiba-tiba bisu. Kabarnya ada yang melihat bayangan seorang gadis di balik daun jendela, bukan sosok yang nyata, melainkan lekuk yang bergerak pelan seperti asap. Kabar juga sampai ke dukun yang pernah dipakai Amar. Di antara orang-orang yang berbisik, ada yang mengatakan bahwa dukun itu tidak hanya menerima foto, tetapi juga memanggil sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mereka berbicara tentang kesepakatan yang tidak tertulis, jiwa yang dipinjam, harga yang harus dibayar. Di rumah dukun, beberapa sudut terlihat kosong. Kain-kain hitam digulung, dan ada bau harum akar yang kuat, lalu cepat menguap. Bau yang membuat kepala pusing bila dihirup terlalu lama. Suatu malam, keluarga Ernie mengadukan ke ketua kampung. Mereka takut bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena tanda-tanda aneh yang terus datang. Ketua kampung, pria yang biasanya tegas, mengadakan pertemuan kecil. Warga berkumpul di balai, lampu minyak berkelap-kelip, dan setiap orang menceritakan apa yang mereka lihat. Ada yang mengatakan mendengar suara merintih dari jendela Ernie. Ada yang mendengar bayi menangis, padahal tidak ada anak kecil di rumah itu. Ada pula yang melihat bayangan melintas di jalan setapak ketika kabut menutup sawah. Amar hadir, tetapi tidak banyak bicara. Setiap kali mata seseorang menatapnya, ia merasakan sesuatu seperti tusukan halus di belakang lehernya. Ia mulai menghindari orang-orang, memilih berjalan melalui gang kecil yang sepi. Rasa bersalah menjadi teman konstan. Di siang hari ia bekerja, di malam hari ia manggulang-ulang adegan itu dalam kepalanya. Ia mengingat tawar-menawar dengan dukun, suara-suara yang diucapkannya, jimat kecil yang diberikan, sesuatu yang ia serahkan tanpa membaca tanda-tandanya. Kini semua terasa seperti jebakan. Malam berikutnya, saat hujan turun tipis, Amar terbangun karena suara ketukan di jendela. Suaranya bukan ketukan biasa. Iramanya tak beraturan, terdengar seperti jari yang mengetuk pintu kehidupan. Ia menatap ke jendela. Di sana, pada kaca yang berembun, terbentuklah jejak-jejak jari kecil yang mendingin. Jejak itu tidak sampai di sini saja. Perlahan-lahan, dari bawah, ada sidik-sidik yang muncul di kaca, seperti tangan yang mencoba masuk. Amar mundur. Napasnya sesak. Di kamar sebelah, sesuatu menggerakkan tirai, meski angin tidak ada. Keesokan paginya, orang-orang menemukan jejak kecil di tanah di luar rumah Ernie. Mereka seperti tapak kaki perempuan yang lembut, tetapi ukurannya tak tepat, lebih ramping, lebih panjang. Jejak itu berputar-putar di halaman,
berakhir di tempat di mana bunga potong yang biasa dipajang Ernie kini layu tanpa sebab. Kawat jemuran yang biasa berisi pakaian tiba-tiba penuh kain hitam yang tidak dikenal. Tetangga yang membersihkan semuanya menemukan sebuah cincin kecil yang mirip dengan cincin pertunangan, tetapi tidak persis milik Ernie atau Amar. Cincin itu dingin, dan ketika dipegang, pemegangnya merasakan pusing yang kuat. Cerita berlanjut ke warung. Pak Haji, sang pemilik, mulai merasakan pelanggan menurun. Ia juga melihat pintu dapur sedikit terbuka di malam mulam ketika semua orang tidur. Ketika ia masuk, ia mendengar suara gemerincing sendok yang tidak berhenti seperti seseorang yang terus mengaduk makanan yang tidak pernah dimasak. Panci di rak berbunyi sendiri. Ia menutup pintu rapat dan menempatkan kalung kecil yang dipinjam dari tetangga di ambang sebuah doa kecil dari Pak Kiai. Namun malam itu, pintu kembali terbuka, ajib-ajib, dan kalung itu jatuh di depan panci. Seperti sebuah tanda penolakan, rasa takut semakin meluas. Anak-anak kecil di kampung mulai menyebut nama Ernie dalam permainan mereka, tapi bukan sebagai teman mereka menirukan suaranya. Suara yang tak pernah lagi terdengar di dapur. Orang tua mengunci pintu lebih awal, dan beberapa keluarga menaruh benda-benda pelindung di atas ambang. Suatu ibu membeli garam dan menaburkannya di depan rumahnya, berharap bau asin itu mengusir apapun yang tak terlihat. Ritual-ritual kecil bermunculan, seperti jamur setelah hujan, tanda bahwa warga mencoba menambal kenyamanan yang telah robek. Amar semakin rapuh. Di siang hari, ia membeli segenggam bunga dan menaruhnya di pusara Ernie. Tangannya gemetar ketika meletakkan bunga-bunga yang kelak layu dengan cepat. Meski pagi itu tanah lembab, ia berlutut di depan makam, memohon agar semuanya berhenti. Ia ingin mengaku, ia ingin memanggil Pak Kiai, mengembalikan apapun yang telah dikeluarkannya. Namun, mulutnya kaku. Kata-kata pengakuan terasa seperti pisau yang belum ia angkat. Dan ketika ia pulang dari makam, ia mulai melihat bayangan lain. Sosok kecil yang berdiri di ujung lorong rumahnya, selalu menghadap ke dinding. Ketika ia menyalakan lampu, sosok itu lenyap. Di sisi lain kampung, keluarga Ernie menghadapi masalah baru. Gadis kecil tetangga yang biasa bermain di depan rumah mereka mulai menangis di malam hari. Menunjuk ke jendela, berkata, "Dia tidak tidur." Kakek di rumah sebelah merasakan tangan yang menyentuh bahunya saat ia duduk sendirian. Seorang ibu melihat tirai kamar anaknya bergerak oleh sesuatu yang tampak seperti nafas dingin. Semua kejadian kecil ini terhubung oleh satu benang. Kehadiran yang tak diundang telah menempel pada kampung kecil itu. Desas-desus berputar. Beberapa bilang harus mengusir dukun itu dari kampung. Beberapa bilang panggil Pak Kiai besar dari kota. Ada yang takut hal itu akan semakin parah bila dukun dihina. Ada yang yakin menyelesaikannya harus dengan pembalasan yang setimpal. Ketegangan memotong persahabatan lama. Orang yang dulu makan di meja yang sama kini membisikkan hal-hal yang lain di bawah naungan. Ketakutan mengikis rasa aman sampai ujungnya. Suatu malam, seorang pemuda yang bekerja di sawah melewati kebun jagung. Ia mendengar nyanyian suara halus, hampir seperti bisik nyanyian pengantar tidur. Namun, ada nada yang menggerogoti. Ia menengok ke bawah dan melihat seorang gadis berdiri di antara batang jagung. Rambutnya basah, seperti baru saja keluar dari sungai. Gadis itu menatapnya, lalu memiringkan kepala seperti sedang menanti jawaban. Pemuda itu berlari, dan di belakangnya, suara tawa kecil terus mengikuti langkahnya, sampai akhirnya ia tersandung dan terjatuh. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya jejak kecil yang berarah ke pematang, dan menghilang. Kisah-kisah ini menumpuk, masing-masing seperti satu pecahan kaca
yang menusuk ke dalam kehidupan kampung. Malam demi malam, mereka bertambah dan semakin tak bisa diabaikan. Orang-orang mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar fenomena, ini adalah amarah yang mengambil bentuk. Dan di pusatnya, Amar merasa ada sesuatu yang memanfaatkannya, sesuatu yang memakan rasa bersalahnya dan tumbuh dari sana. Ia kembali ke rumah dukun. Kali ini bukan untuk meminta jasa, tetapi untuk mencari jawaban. Rumah dukun itu tampak berbeda. Pintunya tertutup rapat dan di ambangnya ada simbol-simbol yang dibakar. Bau dupa menyengat keluar dari celah dan ada jejak-jejak kaki kecil yang menempel di tanah di depan rumah. Amar mengetuk dengan tangan gemetar. Tidak ada jawaban. Ia masuk dengan hati-hati dan melihat ke dalam. Di dalam ruangan pusat, tempot barang-barang ritual diletakkan. Ada sesuatu yang membuatnya membeku. Panci kecil yang dipakai dukun diisi dengan ken-ken kecil, dan di atasnya foto Ernie yang sama. Namun kini foto itu tidak lagi utuh. Sudutnya robek dan ada tulisan halus di bagian belakang yang Amar tidak berani baca dengan jelas. Di salah satu sudut, ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain dengan mata yang dijahit kasar. Boneka itu memandang ke arahnya. Ketika Amar mengangkatnya, badan boneka itu terasa berat, seolah menyimpan cairan yang dingin. Di dalam hati Amar, sesuatu pecah. Ia menyadari bahwa apa yang ia panggil bukan hanya kegelapan biasa. Itu sudah memakan benda-benda kecil yang mewakili manusia. Ketika ia meninggalkan rumah dukun, angin tiba-tiba berhembus kuat dan pintu menutup sendiri di belakangnya, seperti bunyi pintu yang menyegel. Angin malam kembali berembus dari arah sawah, membawa bau lumpur dan sisa air hujan. Bulan tertutup awan, membuat malam menjadi gelap, seperti tinta yang tumpah. Sejak kematian Ernie, kampung itu tak pernah benar-benar tidur. Sekalipun ayam sudah diam, suara-suara lain masih terdengar. Suara langkah, bisikan, dan kadang-kadang tawa yang terdengar dari tempat yang seharusnya kosong. Amar hidup seperti bayangan. Ia jarang bicara dengan siapapun, jarang keluar rumah, dan wajahnya mulai pucat seperti orang yang kehilangan arah. Setiap kali ia berjalan di jalan kampung, anak-anak berhenti bermain dan menatapnya diam. Ibu-ibu menutup pintu dengan cepat. Amar tahu, bukan karena mereka benci, tapi karena mereka takut-takut pada cerita yang beredar bahwa kematian Ernie tidak wajar dan arwahnya belum pergi. Sejak malam ia menemukan boneka kain di rumah dukun, hidup Amar seperti tidak lagi nyata. Boneka itu kini disimpan di lemari kayu kamarnya, dibungkus dengan kain putih. Tapi setiap malam, ia mendengar bunyi kecil dari dalam lemari seperti suara napas yang pendek-pendek atau benang yang digesek. Kadang, ia merasa lemari itu bergetar pelan. Sekali waktu ia mencoba membuangnya, melempar boneka itu ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi ketika ia bangun keesokan paginya, boneka itu sudah kembali, tergeletak di bawah tempat tidurnya, basah dan kotor. Amar mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, Ernie datang. Wajahnya pucat seperti kertas, rambutnya menempel di pipi. Ia tak marah, tak juga menangis. Ia hanya duduk di dapur, menatap Amar dengan mata kosong, lalu berkata lirih, "Tanah itu belum tenang, kau belum selesai." Mimpi itu terus berulang. Bahkan ketika Amar sudah tidak mau tidur, ia mencoba menyalakan lampu sepanjang malam, membaca doa, tapi suara-suara itu tetap datang. Kadang dari bawah lantai, kadang dari balik dinding. Ia mulai yakin Ernie tidak benar-benar pergi dan lebih menakutkan lagi, arwahnya sedang mencari sesuatu. Sementara itu, di kampung, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Sapi milik Pak Haji tiba-tiba mati tanpa sebab. Tubuhnya kaku, tapi matanya terbuka, melotot seperti Ernie waktu ditemukan. Di rumah sebelah, bayi kecil menjerit setiap tengah malam, meski tak ada apa-apa di kamarnya.
Beberapa orang mengaku melihat perempuan berbaju putih berjalan di jalan setapak menuju kuburan. Rambutnya terurai, langkahnya tidak menyentuh tanah. Dukun yang dulu membantu Amar menghilang. Rumahnya kosong, pintunya terkunci dari luar. Tapi dari celah jendela, warga melihat sesuatu yang menakutkan. Bekas darah kering di dinding, dan di tengah ruangan, sebuah mangkuk tanah liat terbalik dengan kain putih yang menutupi isinya. Tidak ada yang berani membuka. Ketua kampung memerintahkan untuk membiarkan rumah itu kosong. Tapi setiap malam ada suara ketukan dari dalam 3 kali. Pelan tapi jelas. Amar sadar semua ini berawal darinya. Ia yang membawa foto Ernie. Ia yang meminta balas dendam. Dan ia pula yang membuat arwah Ernie tersiksa. Rasa bersalah itu tumbuh menjadi ketakutan yang menjerat. Ia ingin memperbaiki, tapi tak tahu bagaimana. Hingga suatu malam, ia bermimpi lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Ernie berdiri di tepi kuburannya sendiri. Tanah di sekitarnya lembek, seperti baru digali. Dari dalam tanah, terdengar suara-suara rintihan halus, dan tangan-tangan kecil mencoba keluar. Ernie memanggil Amar pelan. "Kau mau menebusnya? Datanglah ke tempat aku dikubur. Saat bulan hilang dari langit, aku akan menunggumu." Amar terbangun dengan dada berdebar. Ia melihat jam. Pukul 2 lewat sedikit. Langit gelap. Bulan tertutup awan. Ia merasa panggilan itu nyata. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil senter dan berjalan menuju makam. Setiap langkah seperti menembus udara dingin yang berat. Ketika sampai di pemakaman, semua hening, hanya daun kering yang bergerak pelan. Ia menemukan makam Ernie di sudut barat, sedikit terpisah dari yang lain. Tanahnya lembab, dan ada jejak seperti tangan yang baru saja menyentuh permukaannya. Amar berlatih, mencoba membaca doa, tapi sebelum kata pertama keluar, tanah di depan makam itu bergetar pelan. Dari bawah, terdengar suara seperti seseorang yang mengetuk peti. Tauk, tok. Amar mundur 1 langkah. Jantungnya nyaris berhenti. Lalu terdengar suara perempuan. Samar, tapi jelas. Amar. Ia memejamkan mata, mencoba menolak rasa takut. Tapi suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Ia membuka mata, dan di depan makam, tanahnya retak. Dari celah kecil itu muncul rambut panjang, basah, dan kotor. Lalu perlahan, tangan pucat merangkak keluar. Jari-jarinya kaku tapi bergerak pasti. Amar terjata. Senter di tangannya padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah pelan mendekat. Suara itu berhenti di depan wajahnya. Ia bisa mencium bau tanah basah, bercampur wangi bunga Kamboja yang terlalu kuat. Suara itu berbisik di telinganya. "Kenapa kau biarkan aku mati seperti itu?" Amar berteriak sekuat tenaga dan berlari secepat mungkin. Tapi saat ia sampai di rumah, pintu sudah terbuka, padahal sebelumnya terkunci. Di dalam rumah, boneka kain itu duduk di kursi, dengan mata jahitannya terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar tanah basah. Setelah malam itu, Amar berubah sepenuhnya. Ia jarang terlihat di siang hari, dan setiap orang yang lewat depan rumahnya mendengar suara orang berbicara sendiri di dalam. Kadang terdengar suara perempuan menjawab pelan. Ada yang mengatakan Amar sudah gila. Ada juga yang percaya arwah Ernie kini tinggal bersamanya, tidak mau pergi sebelum dosa Amar terbayar. Beberapa hari kemudian, suara jeritan terdengar dari rumah itu. Warga berlari mendekat, tapi pintunya terkunci dari dalam. Ketika mereka berhasil membukanya, Amar ditemukan di tengah ruangan, duduk dengan mata kosong, memegang boneka kain yang kini berubah. Boneka itu berpakaian sama seperti Ernie dulu, dengan potongan kain putih di lehernya. Amar tersenyum aneh dan berbisik pelan, "Sekarang dia tenang. Dia tidak akan meninggalkan aku lagi." Sejak hari itu, Amar hilang. Rumahnya kosong, tapi setiap malam ada cahaya kecil dari jendela, seolah lampu minyak dinyalakan. Orang-orang yang melewati jalan itu mengaku mendengar 2 suara.
seorang laki-laki yang tertawa kecil, dan seorang perempuan yang menyanyi lirih. Kuburan Ernie pun berubah aneh. Tanahnya tidak pernah kering, selalu lembab, seolah baru disiram dari dalam. Bunga yang diletakkan di sana cepat layu. Tapi ada satu bunga Kamboja putih yang selalu segar, meski tidak pernah ditanam. Dan setiap kali angin lewat di malam gelap tanpa bulan, kadang terdengar suara pelan dari arah sawah. Amar, aku sudah di sini. Warga kampung tahu tak ada lagi yang berani lewat jalan menuju makam Ernie, karena di bawah cahaya remang sering terlihat dua sosok berjalan berdampingan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Langkah mereka pelan, tapi tak pernah benar-benar berhenti, seperti dua jiwa yang masih mencari tempat untuk pulang. Hujan turun tanpa henti malam itu, seperti langit menumpahkan semua yang disimpannya selama bertahun-tahun. Di kampung Tegalontar, suara hujan seperti ratapan panjang yang menggema di antara pepohonan. Atap-atap rumah bocor, air merembes lewat celah genting, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang anehnya semakin kuat. Sejak Amar menghilang, kampung itu tidak lagi sama. Orang-orang menutup diri, enggan keluar malam. Bahkan suara azan maghrib pun terasa lebih berat. Rumah tempat Amar tinggal kini kosong, tapi warga tahu sesuatu masih tinggal di sana. Di malam-malam hujan seperti ini, dari dalam rumah itu terdengar suara langkah dan percakapan samar. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring, seperti ada yang sedang makan malam. Padahal rumah itu telah terkunci berbulan-bulan. Beberapa warga yang nekat melintas di depan rumah Amar mengaku melihat cahaya redup dari dalam jendela. Di balik kaca yang kotor, bayangan dua sosok tampak duduk saling berhadapan. Salah satunya perempuan berambut panjang, dan di depannya pria yang menunduk seolah mendengarkan, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan itu selalu bergerak pelan mengikuti orang yang lewat, seolah menatap balik dari dalam. Di sisi lain kampung, kuburan Ernie kembali menjadi buah bibir. Setiap malam Jumat, dari arah kuburannya muncul kabut tebal. Bahkan saat tidak ada hujan, seorang penjaga kubur berkata tanah di sana seolah hidup selalu lembik, seperti baru digali. Kalau kau berdiri di sana terlalu lama, kata penjaga itu, tanahnya terasa hangat, seperti ada sesuatu di bawah yang masih bernafas. Tak lama kemudian, warga mulai mendengar suara aneh dari arah sungai. Suara perempuan menyanyi, pelan tapi jelas, seolah memanggil seseorang. Orang-orang tua melarang anak-anak pergi ke sungai setelah maghrib, karena katanya ada yang pernah melihat sosok perempuan duduk di batu besar di tepi air. Rambutnya menutupi wajah, dan di kakinya mengalir darah yang bercampur air hujan. Malam itu, Pak Haji, pemilik warung nasi Padang tempat Ernie dulu bekerja, memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Sudah berminggu-minggu, pelanggan tak berani datang malam hari, dan setiap kali ia mencoba membersihkan dapur, selalu saja ada sendok jatuh sendiri atau panci berpindah tempat tanpa suara. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang, tapi tiap kali menoleh, hanya angin yang lewat. Namun malam itu berbeda. Saat ia menyalakan lampu dapur, ia melihat sesuatu di sudut ruangan bekas jejak kaki basah. Jejak itu kecil, seperti jejak perempuan. Pak Haji mematung, napasnya memburu. Ia mencoba mundur perlahan, tapi tiba-tiba pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Lampu berkelap-kelip, dan dari arah rak bumbu terdengar suara lirih seorang perempuan. Kenapa kau biarkan aku begini, Pak Haji? Pak Haji membalik badan, tapi tak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat sendok yang jatuh satu persatu ke lantai, dan panci yang mulai bergetar sendiri. Ia berlari keluar tanpa menoleh lagi. Esok paginya, warga menemukan warung itu terbuka. Semua panci berisi air penuh sampai meluap, dan di dinding dapur ada tulisan samar dari bekas tangan berlumpur. Aku belum pergi. Kabar itu
menyebar cepat. Orang-orang kembali menyebut nama Ernie dengan nada takut. Beberapa percaya arwahnya belum tenang karena Amar tidak benar-benar mati, melainkan diambil oleh roh yang sama. Ada juga yang bilang keduanya kini hidup di dunia lain, tapi belum bisa meninggalkan kampung itu karena perjanjian dengan dukun. Namun tak lama kemudian, kabar lebih mengerikan datang. Seorang lelaki tua yang lewat di dekat rumah Amar saat dini hari melihat sesuatu. Hujan baru saja berhenti. Tanah masih becek. Di halaman rumah itu, ia melihat seorang perempuan berdiri menghadap pintu. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Lelaki tua itu mengira itu salah satu warga yang kehujanan. Tapi ketika ia mendekat dan memanggil pelan, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes air bercampur tanah. Dia sudah kembali, bisik perempuan itu. Lalu tubuhnya lenyap begitu saja, seperti ditiup angin. Sejak kejadian itu, hujan seolah tidak mau berhenti di Tegalontar. Setiap malam, langit seperti menangis. Songai meliuap, tanah longsor kecil terjadi di tepi pemakaman. Beberapa warga mengaku mendengar tangisan di tengah hujan. Tangisan yang bukan dari manusia. Dan anehnya, suara itu selalu terdengar dari arah makam Ernie dan rumah Amar, seperti dua tempat yang saling memanggil. Ketua kampung akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari luar desa. Kiai itu datang membawa air doa dan kemenyan. Malam itu, ia bersama beberapa warga berjalan menuju rumah Amar. Mereka membaca doa dengan suara lantang, tapi baru beberapa ayat, lampu-lampu di sekitar rumah padam bersamaan. Suara hujan tiba-tiba berhenti, digantikan suara bisikan dari dalam rumah. "Jangan ganggu kami," salah satu warga menjerit. Kiai tetap berdiri, mencoba melanjutkan doa, tapi tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Di dalam, tampak dua sosok duduk di kursi kayu, laki-laki dan perempuan. Keduanya tersenyum, tapi wajah mereka pucat seperti lilin. Di tangan perempuan itu, ada boneka kain yang dulu milik Amar. Kini sudah sobek dan berlumur tanah. Kiai menunduk, menutup mata, lalu memercikan air doa ke arah mereka. Saat itu juga terdengar jeritan keras, angin berhembus kencang, dan semua orang terpental mundur. Ketika mereka membuka mata, rumah itu kosong. Hanya ada boneka yang tergeletak di lantai dengan dua helai rambut hitam menempel di kainnya. Keesokan harinya, rumah Amar terbakar. Api muncul begitu saja di tengah hujan deras. Tidak ada petir, tidak ada lilin menyala. Warga mencoba memadamkannya, tapi api itu aneh tidak menjalar ke rumah lain, hanya melahap rumah Amar sampai jadi abu. Setelah api padam, di tengah sisa puing itu ditemukan dua benda, satu cincin berkarat dan satu foto lama yang gosong di tepinya. Di foto itu, Ernie dan Amar tersenyum di depan warung nasi Padang, tapi di belakang mereka tampak bayangan hitam seperti sosok ketiga yang tak pernah mereka sadari saat foto diambil. Setelah kebakaran itu, hujan berhenti mendadak. Langit cerah, tapi suasana kampung tak pernah kembali seperti dulu. Orang-orang tetap takut lewat jalan menuju bekas rumah Amar. Dan setiap kali angin bertiup dari arah pemakaman, kadang terdengar suara samar dua orang bercakap pelan, seperti sepasang kekasih yang berbicara dari balik dunia lain. "Sekarang kita bersama Amar. Ya, Ernie, tak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Namun bagi mereka yang lewat di malam hari, suara itu tidak selalu terdengar lembut. Kadang berubah jadi tawa pelan yang dingin, kadang seperti jeritan dari dalam tanah. Dan ketika kabut turun dari arah sawah, warga tahu roh yang belum tenang masih berkeliling, mencari siapa saja yang berani menyebut nama mereka. Hingga hari ini, rumah itu tetap dibiarkan kosong, dikelilingi rumput liar dan bau tanah lembab yang tidak pernah hilang. Setiap kali hujan turun,
Warga menutup jendela rapat-rapat karena mereka tahu ada dua bayangan yang masih berjalan di bawah hujan, menatap setiap rumah yang lampunya belum dipadamkan. Kabut datang lebih cepat dari biasanya. Belum genap pukul 7 malam, langit di atas kampung Tegalontar sudah berubah ke labu pekat. Udara menjadi lembab dan dingin, seolah seluruh desa terperangkap di dalam napas yang tertahan. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya sunyi yang tebal dan menyesakkan. Warga kini hidup dalam diam. Sejak kebakaran rumah Amar, tak ada yang berani menyebut namanya, apalagi nama Erni. Rumah itu kini hanyalah puing hitam. Tapi anehnya, dari arah reruntuhan sering terlihat asap tipis naik ke langit meski tidak ada api. Beberapa malam terdengar suara seseorang seperti sedang berbicara pelan di sana. Warga tahu itu bukan manusia, namun rasa penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut. Suatu malam, 3 pemuda kampung, Bima, Leman, dan Tono, nekat mendatangi puing rumah Amar. Mereka mendengar desas-desis bahwa di antara abu rumah itu tersisa sebuah benda yang disebut jimat pengikat jiwa, peninggalan dari dukun yang dulu membantu Amar. Konon, barang itu bisa membuat roh tenang, tapi jika disalahgunakan, akan memanggil yang tak diundang. Kalau kita temukan, mungkin kampung ini bisa kembali tenang, kata Bima, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tapi kalau benar, itu masih ada, bagaimana kalau yang lain juga ikut muncul? Tanya Leman pelan. Tono menepuk bahunya. Sudah terlambat untuk takut. Mereka membawa senter dan parang kecil untuk berjaga. Saat tiba di lokasi, kabut begitu tebal sampai cahaya senter hanya menerangi beberapa langkah di depan. Tanah di sekitar bekas rumah itu masih lembab dan berbau hangus. Reruntuhan kayu dan batu berserakan seperti sisa tubuh yang remuk. Ketika mereka menggali di bagian tengah, Tono menemukan sesuatu. Sebuah kotak besi kecil tertutup karat. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada potongan kain putih dan seutas rambut panjang yang masih basah, seolah baru saja dicabut dari kepala seseorang. Di bawah kain itu ada kertas lusuh dengan tulisan tangan. Yang mati tidak akan diam, yang dipanggil harus kembali. Angin tiba-tiba berembus keras, membuat kabut bergerak cepat mengelilingi mereka. Leman menjatuhkan senter, dan dalam kegelapan mereka mendengar suara langkah dari belakang. Langkah itu pelan, teratur, dan terdengar mendekat. Siapa itu? Teriak Bima. Tak ada jawaban, hanya bunyi langkah yang semakin dekat. Ketika mereka menoleh, sosok perempuan berdiri di antara kabut. Rambutnya panjang basah, menutupi wajah. Bajunya robek dan berlumpur. Dari ujung jarinya menetes air tanah. Mereka mundur perlahan, tapi suara perempuan itu terdengar lirih, seakan keluar dari dasar tanah. Kenapa kalian menggali tempatku? Ketiganya panik. Leman terjatuh, Tono menarik tangannya, dan Bima menendang kotak besi itu hingga isinya terhambur ke tanah. Saat potongan kain jatuh, kabut di sekitar mereka bergolak seperti pusaran air. Perempuan itu berteriak. Suaranya nyaring menembus malam, dan kabut menelan semuanya. Pagi harinya, warga menemukan ketiga pemuda itu tergeletak di tanah, pingsan. Mata mereka terbuka lebar, tapi bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik. Ketika disadarkan, hanya Leman yang bisa bicara. Dengan suara terbata, ia berkata, dia tidak sendirian. Sejak malam itu, gangguan menjadi semakin nyata. Suara langkah di malam hari terdengar di setiap rumah. Pintu berderit pelan, seolah ada yang masuk tanpa izin. Beberapa warga melihat bayangan perempuan berjalan di antara kabut, kadang menuju sungai, kadang menghilang di antara pohon Kamboja di dekat kuburan.
Kiai yang dulu memimpin doa kembali datang, membawa 2 orang santri muda. Ia percaya arwah yang bergentayangan bukan hanya Erni dan Amar. Mungkin roh lain ikut terbuka ketika jimat itu disentuh. Malam itu, mereka melakukan doa bersama di tepi kuburan Erni, menyalakan dupa dan lampu minyak. Namun sebelum doa selesai, tanah di sekitar makam bergetar pelan. Dari bawah, terdengar suara seperti orang menggaruk. Salah satu santri ketakutan dan mundur. Kiai tetap melanjutkan doa, tapi tiba-tiba angin padamkan lampu minyak dan gelap menelan mereka. Dalam gelap itu, terdengar suara perempuan menangis pelan di awal, tapi lama-lama berubah menjadi jeritan panjang. Kiai memercikan air doa ke tanah, dan jeritan itu berhenti. Tapi ketika mereka menyalakan lampu lagi, tanah di makam Erni terbelah sedikit, dan di celah itu terlihat potongan kain putih yang sama seperti di dalam kotak besi semalam. Kiai memungutnya dengan hati-hati, lalu menatap warga yang berkumpul. Ini bukan hanya arwah yang tersesat, katanya berat. Ini ikatan Amar dan Erni terjerat dalam perjanjian yang tidak selesai. Satu-satunya cara memutusnya adalah membakar sisa peninggalan dukun itu dan membaca doa di tempat asal mereka bertemu. Warga pun sepakat melakukannya malam itu juga. Mereka berkumpul di bekas warung nasi Padang, tempat semua kisah ini bermula. Angin terasa berat, seolah menolak kedatangan mereka. Saat Kiai menyalakan api untuk membakar kain putih dan rambut, di dalamnya suara tangisan kembali terdengar. Kali ini jelas berasal dari arah dapur. Panci-panci yang berkarat bergetar sendiri. Sendok jatuh satu persatu. Lalu dari arah dinding muncul bayangan 2 sosok Erni dan Amar berdiri berdampingan. Wajah mereka setengah terbakar, tapi senyumnya tenang. Sudah cukup, Kiai. Suara Amar terdengar lemah. Biarkan kami pergi. Kiai terus membaca doa, meski lututnya gemetar. Api membesar, membakar sisa kain hingga menjadi abu. Suara tangisan berubah menjadi tawa samar, lalu lenyap bersama angin. Setelah api padam, semua hening. Namun, di tempat mereka berdiri tadi, tanah basah masih mengeluarkan uap tipis. Dari abu yang tersisa, terlihat 2 bentuk samar seperti tapak kaki yang berhadapan, lalu perlahan menghilang. Keesokan paginya, kabut sudah tidak ada, langit bersih. Udara segar untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Warga mulai berani membuka jendela. Tapi ketika matahari muncul, seseorang menemukan sesuatu di depan bekas warung. 2 cincin berkarat saling menempel, dan di bawahnya terukir samar di tanah. Kami sudah pulang. Namun bagi beberapa orang tua yang masih hidup hingga kini, ada satu hal yang membuat mereka tetap tidak tenang. Setiap tahun, pada tanggal kematian Erni, selalu turun hujan tanpa henti, dan di bawah rintik yang jatuh, jika kau cukup berani mendengarkan, kau bisa mendengar bisikan 2 suara yang lembut berbicara dari balik dunia yang tak terlihat. Erni, ya Amma, kita masih di sini. Hujan terus turun malam itu, menutup segala suara. Tapi di balik jendela yang berembun, bayangan 2 sosok tampak berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang basah, saling menggandeng tangan menuju arah pemakaman, lalu menghilang di antara kabut yang turun lagi untuk menutup kisah yang belum benar-benar berakhir. Sudah 3 bulan sejak malam pembakaran jimat itu, kampung Tegalontar mulai terlihat hidup kembali. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu kembali membuka warung, dan para lelaki duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi hitam. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Sesuatu mulai berubah. Awalnya hal-hal kecil, pintu rumah berderit sendiri,
Walau tak ada angin, bau wangi bunga kamboja sering muncul tiba-tiba, bahkan di siang bolong. Lalu suara langkah lembut di jalanan tanah setiap malam mulai terdengar lagi. Meski tak ada orang lewat, orang-orang berusaha menganggap itu hanya angin atau hewan malam. Tapi suatu sore, seorang anak kecil bernama Sinta berlari pulang sambil menangis. Ia bilang melihat Kak Erni berdiri di tepi sawah, tersenyum padanya dan memanggil namanya dengan suara lembut. Dia bilang, "Mau main sama aku?" Ucap Sinta polos, tapi tangannya dingin banget. Warga mulai gelisah. Mereka yakin arwah Erni sudah pergi. Tapi kalau begitu, siapa yang dilihat anak itu? Malam berikutnya, hujan kembali turun. Petir menyambar jauh di barat, dan udara berubah berat seperti sebelum badai. Di pos ronda, 3 laki berjaga, Pak Darto, Leman, dan Tono, yang dulu ikut menggali puing rumah Amar. Mereka duduk diam sambil memandangi jalan gelap di depan. Sejak anak itu ngomong begitu, aku gak bisa tidur tenang, kata Leman pelan. Sudahlah, sahut Tono menatap kosong. Kita udah bakar jimatnya, harusnya selesai. Pak Darto, yang paling tua di antara mereka, hanya menggeleng. Kalian enggak tahu kalau arwah sudah terikat janji, membakarnya tak akan cukup. Kadang mereka akan datang lagi, tapi bukan untuk menakuti. Tono menatapnya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah basah terdengar dari kejauhan. Pelan, seperti seseorang berjalan di atas lumpur. Leman menyorotkan senter ke arah jalan, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut yang perlahan naik dari tanah, makin lama makin tebal, dan di antara kabut itu, samar-samar terlihat sosok perempuan. Rambut panjang, baju putih yang menempel di tubuh basahnya, dan tatapan kosong ke arah mereka. Di belakangnya, ada sosok laki-laki berdiri menunduk. Tono menjatuhkan kopinya. "Amra," besik. Sosok perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka. Suaranya terdengar seperti dari dalam air. "Satu dari kalian masih punya bagian dari kami." Sebelum mereka sempat bergerak, kabut menutup pandangan. Suara langkah berubah jadi percikan air, lalu hening. Ketiganya terpaku, jantung berdebar, tapi tak ada yang berani bicara. Setelah beberapa menit, kabut menghilang, dan hanya sisa lumpur basah di depan pos ronda. Namun keesokan paginya, Tono tak bangun dari tidurnya. Ia ditemukan kaku di tempat tidur. Wajahnya pucat seperti kehabisan darah. Di tangan kanannya, menggenggam rambut panjang hitam, basah, dan berbau tanah kuburan. Kematian Tono membuat seluruh kampung kembali diselimuti ketakutan. Kiai dipanggil lagi, tapi kali ini beliau datang dengan wajah serius. Ia tak banyak bicara, hanya memeriksa tubuh Tono dan berkata pelan, "Ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini perjanjian yang belum ditebus." Warga terdiam. Kiai lalu menjelaskan bahwa Amar dulu, sebelum mendatangi dukun, telah menyerahkan sebagian jiwanya untuk menukar kekuasaan atas cinta. Perjanjian itu mengikat dua roh Amar dan Erni agar tetap bersama, bahkan setelah mati. Tapi saat warga membakar jimatnya, ikatan itu tak benar-benar hilang, hanya terputus sebagian. Sekarang mereka berdua tidak bisa kembali ke alam mereka. Kata Kiai, mereka tersesat di antara dunia kita dan dunia mereka. Dan setiap jiwa yang pernah menyentuh peninggalan mereka akan ditarik perlahan ke sana. Leman menelan ludah. Ia ingat betul bahwa malam saat menggali puing dulu, tangannya juga sempat memegang rambut di dalam kotak. Tubuhnya mendadak dingin. "Jadi, aku..." Kiai menatapnya tajam. "Kau harus ikut aku malam ini." Malam pun tiba.
Hujan turun deras, disertai petir yang membelah langit. Kiai membawa Leman dan beberapa warga menuju tepi sungai, tempat di mana Erni dulu terakhir terlihat sebelum meninggal. Air sungai bergemuruh, berwarna hitam pekat. Kiai menancapkan dupa di tanah, membaca doa, dan menyuruh Leman berdiri di tepi air. Angin kencang bertiup, membuat pohon bambu di sekitar mereka berderak. Lalu tiba-tiba, suara perempuan terdengar lagi, kali ini dari dalam sungai. Leman, air berputar, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul wajah Erni, pucat, matanya hitam tanpa bola. Tangan kurusnya menjulur keluar, berusaha meraih Leman. Ia berteriak ketakutan, tapi Kiai menahan bahunya, memaksa tetap diam sambil melantunkan ayat-ayat suci. Air mendidih, bau busuk menyeruak. Dari pusaran air, muncul lagi sosok laki-laki, Amar. Wajahnya setengah terbakar, tapi ia tersenyum ke arah Leman. "Kau yang membuka jalan kami," katanya pelan. "Sekarang kau harus menutupnya." Leman menggigil. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma..." Tiba-tiba tangan Amar mencengkeram kuat pergelangan kakinya. Air sungai naik mendadak, menyeretnya hingga terjatuh. Warga berteriak, tapi Kiai terus membaca doa keras-keras. Suaranya nyaris tertelan badai. Air bergolak hebat. Leman menjerit. Lalu suara itu terputus mendadak. Hanya pusaran besar yang tersisa. Lalu perlahan tenang. Tak lama kemudian, dari tengah sungai muncul seberkas cahaya redup. Bentuknya seperti dua bayangan yang saling berpegangan tangan, Amar dan Erni. Mereka menatap Kiai dari jauh, lalu perlahan tenggelam, menghilang bersama cahaya itu. Hujan berhenti seketika. Langit menjadi jernih. Sungai tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Di tepi air, warga menemukan Leman tergeletak lemah, hidup, tapi tak sadarkan diri. Di genggamannya hanya ada satu benda kecil, dua cincin berkarat yang saling menempel. Sejak malam itu, gangguan di Tegalontar benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada kabut yang datang tiba-tiba. Tapi sungai tempat kejadian itu kini dianggap angker. Tak seorang pun berani mandi atau mencuci di sana, terutama jika hujan turun. Beberapa orang berkata, kadang-kadang di tengah malam terlihat dua sosok duduk di batu besar di tepi sungai. Laki-laki dan perempuan berpegangan tangan, menatap air dengan senyum damai. Dan kalau kau perhatikan baik-baik, kau bisa mendengar suara mereka, lembut tapi dingin. "Kita sudah bersama, Erni. Ya Amal, tak ada yang bisa pisahkan kita lagi. Tapi jangan berdiri terlalu lama di sana, karena ada yang bilang, bila kau terus menatap mereka, air sungai akan tampak memantulkan wajahmu, dan di belakang pantulanmu, dua bayangan itu akan menatap balik dengan mata hitam kosong, menunggu giliran memanggil namamu ke dalam air." Hingga kini, warga masih percaya setiap cinta yang diikat dengan amarah dan dendam tak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dari tanah basah. Hujan turun lagi malam itu. Tidak deras, tapi cukup untuk menimbulkan suara rintik yang menenangkan bagi orang biasa. Namun, bagi warga kampung Tegalontar, suara hujan bukan lagi penyejuk, melainkan peringatan. Sudah hampir setahun sejak kejadian di sungai, sejak arwah Amar dan Erni diyakini telah pergi. Tapi entah kenapa, setiap kali bulan purnama muncul di balik hujan, kampung itu terasa berbeda, dingin, dan berbau tanah basah yang menusuk. Leman, satu-satunya saksi hidup dari malam pengusiran arwah itu, kini jarang bicara. Ia lebih banyak diam di rumah, menatap kosong keluar jendela. Kadang mulutnya bergerak pelan, seperti sedang menggumam nama seseorang. Warga bilang pikirannya sudah rusak karena ketakutan. Tapi bagi yang pernah melihatnya di malam hari,
Mereka tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar gila. Suatu malam, ketika hujan mulai turun lagi, Lemon keluar dari rumahnya tanpa alas kaki. Ia berjalan pelan menuju arah sungai, membawa lentera kecil di tangannya. Beberapa tetangga yang melihat hanya bisa mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang berani menegur. Langkahnya kaku, seperti orang yang sedang tidur berjalan. Ia berhenti di batu besar di tepi sungai, tempat di mana dulu Amar dan Ernie muncul. Lentera di tangannya bergetar tertiup angin, tapi ia tetap berdiri, menatap air hitam yang tenang. Amar, gumamnya lirih. Ernie, aku tahu kalian belum pergi. Angin tiba-tiba berhenti. Hujan mereda. Dari tengah sungai muncul riak kecil, lalu suara samar seperti tawa perempuan. Lemon tersenyum, matanya kosong. Kau menepati janji, Lemon. Suara itu terdengar jelas sekarang, lembut tapi menyeramkan. Kau menjaga kami, tapi waktumu sudah hampir habis. Tiba-tiba air di depan batu itu mendidih pelan. Dari dalamnya muncul dua sosok samar, Amar dan Ernie, berdiri berdampingan. Wajah mereka kini lebih jelas, lebih utuh, seolah hidup kembali. Tapi kulit mereka pucat keabu-abuan dan mata mereka kosong, tanpa cahaya. Kalian belum tenang? Tanya Lemon. Suaranya gemetar. Ernie menggeleng pelan. Kami, tapi dunia ini belum selesai denganmu. Kenapa aku? Karena kau menyentuh ikatan kami, sahut Amar, dan kini kau bagian darinya. Lemon mundur selangkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti lumpur hidup. Tangannya bergetar, lentera hampir jatuh. Tiba-tiba Ernie mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Ia menatap Lemon dari jarak dekat. Wajahnya begitu pucat, tapi senyumnya lembut. Senyum yang membuat darah membeku. Kau akan ikut kami malam ini, katanya pelan. Sudah waktunya semua berakhir. Keesokan paginya, warga menemukan lentera terapung di sungai. Tapi Lemon tak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak, tidak ada tanda perkelahian. Hanya tanah basah di tepi batu besar. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana cukup lama. Kiai kembali datang. Kali ini ia tak membawa santri, hanya sebatang tongkat kayu dan selembar kain putih. Ia memeriksa tempat itu dengan hati-hati, lalu berkata pelan, roh mereka belum pergi. Cinta yang dikutuk tidak bisa hilang hanya dengan doa. Ia harus dilupakan. Warga saling pandang. Maksudnya, Kiai, selama nama mereka masih diingat, selama kisah ini terus dibicarakan, mereka akan tetap di sini. Sejak hari itu, warga Tegalontar sepakat untuk tidak lagi menyebut nama Amar, Ernie, ataupun Lemon. Warung nasi Padang yang dulu jadi tempat kejadian dibiarkan roboh dimakan waktu. Rumah-rumah di sekitar sungai ditinggalkan dan sebagian warga pindah ke kampung lain. Namun, tentu saja, cerita seperti ini tidak bisa benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti muda datang ke desa itu. Ia mendengar cerita dari penduduk kota tetangga tentang kampung yang ditinggalkan karena kutukan cinta. Ia membawa kamera dan buku catatan, berniat menulis kisah nyata tentang tragedi itu. Saat ia tiba, desa sudah ditelan semak dan ilalang. Rumah-rumah kosong berdiri miring, dindingnya dipenuhi lumut. Di udara tercium bau lembab yang tajam, dan suara jangkrik terdengar aneh, seperti jauh tapi menggema. Peneliti itu berjalan menyusuri jalan becek menuju sungai. Di tengah perjalanan, ia menemukan papan kayu tua bertuliskan pudar. Dilarang menyebut nama mereka. Ia tersenyum kecil, menganggapnya sekadar mitos. Tapi begitu sampai di tepi sungai, langkahnya terhenti. Batu besar masih di sana, ditutupi lumut tebal. Di atasnya ada dua cincin berkarat saling menempel, persis seperti yang diceritakan warga dulu.
Ia mengeluarkan kamera dan memotret. Tapi saat lampu flash menyala, ia melihat sesuatu di layar. Dua bayangan berdiri di belakangnya. Laki-laki dan perempuan tersenyum samar. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Angin mulai bertiup, membawa suara aneh dari arah sungai. Suara itu lembut, berbisik, tapi jelas. "Kau tahu nama kami?" Peneliti itu terdiam. Siapa? Biar kami tahu. Kau mengingat. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba lembek seperti lumpur. Dari air yang tenang, dua tangan pucat muncul, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan dingin luar biasa. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan oleh angin sebelum tubuhnya tertarik ke dalam air. Ia sempat melihat wajah mereka berdua, Amar dan Ernie, tersenyum. Kali ini lebih damai dari sebelumnya. "Sekarang kau tahu, cinta kami tidak mati." Air sungai kembali tenang. Lentera yang dibawanya mengapung pelan. Cahayanya redup sampai padam. Beberapa minggu kemudian, sekelompok orang datang mencari peneliti itu. Mereka menemukan kameranya di tepi sungai, masih utuh. Saat foto-fotonya dicetak, di antara gambar batu dan sungai, tampak satu foto yang aneh. Sepasang kekasih berdiri di belakang si peneliti, tersenyum ke arah kamera. Di bawah gambar itu, ada bayangan samar seseorang lain, wajah yang mirip dengan Lehman, berdiri di samping mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana gambar itu bisa muncul. Kini, kampung Tegalontar, banner-banner ditelan waktu. Hanya sedikit yang masih ingat di mana letaknya. Tapi, bagi para pejalan yang kebetulan melewati jalan tua, di antara pepohonan bambu, kadang mereka mendengar suara hujan turun, padahal langit cerah. Dan di tengah suara rintik itu, terdengar tawa dua orang. Satu perempuan, satu laki-laki, lalu sunyi yang panjang. Orang bijak berkata, cinta bisa menyatukan dua jiwa, tapi jika disertai dendam, ia bisa mengikat selamanya. Dan di bawah tanah basah Tegalontar, cinta yang pernah berubah jadi kutukan itu masih bernafas, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk mengingat nama mereka. Amar dan Ernie. Begitu nama itu disebut, kabut akan turun perlahan. Udara akan menjadi dingin. Dan dari kejauhan, di bawah rintik hujan, dua sosok akan muncul, berjalan beriringan menuju arahmu, tersenyum dengan mata yang kosong tapi penuh kasih yang tidak pernah mati.